Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Ibu Mega Tunjuk Hapsari SAP MAP. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai metode dan sistem pembayaran internasional. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, terlebih dahulu akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Akhir Husnul Khotimah, yang kedua Elinda Fira Yusifa, yang ketiga Vivi Kamalia, dan yang keempat Ivalis Rohatin. Baik, untuk selanjutnya mengenai poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini mencakup 6 poin pembahasan. Yang pertama cash in advance, yang kedua open account, yang ketiga private compensation, yang keempat letter of credit, yang kelima wesel, dan yang keenam consignment. Di mana keenam poin pembahasan ini merupakan metode dan sistem pembayaran internasional baik untuk transaksi langsung berupa tunai ataupun dengan utang piutang. Masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu cash in advance. Cash in advance adalah salah satu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang tersebut dikapalkan. Pembayarannya dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau full payment, ataupun secara sebagian partial payment. Resiko utama yang dihadapi importir adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang akan dikirim, meliputi spesialisasi produk, standar, jumlah, mutu, dan jadwal pengiriman barang yang disepakati. Bahkan, risiko terburuk yang mungkin dihadapi importir adalah adanya kemungkinan eksportir sama sekali tidak mengirimkan barang yang dipesannya. Open account. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Dalam open account, nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pemilik atau importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank, namun demikian penyerahan dokumen tersebut kepada pihak bank hanya sebatas sebagai kurir. Cara pembayaran dengan open account ini akan sangat menguntungkan bagi pembeli karena ada beberapa hal. Yang pertama, melalui sistem ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Yang kedua, yaitu pembeli memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Dan yang ketiga, yaitu pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran. Resiko dapat muncul di pihak penjual, misalnya barang telah dikirimkan penjual ke pelabuhan tempat pendudukan pembeli, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Private compensation. Private compensation yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang piutang hingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Misalnya, ada importir X dan eksportir Y di Malaysia yang masing-masing melakukan hubungan dagang dengan importir A dan eksportir B di Indonesia. Suatu ketika, importir X menerima sejumlah barang yang telah dikirim oleh eksportir B dari Indonesia. Demikian juga, importir A di Indonesia telah menerima kiriman barang dari importir Y dari Malaysia. Untuk transaksi ini, importir X tidak perlu melakukan transfer falas untuk melakukan pembayaran ketika eksportir B di Indonesia. Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir Y di negaranya. Demikian juga, importir A di Indonesia tidak perlu melakukan transfer falas ke Malaysia
Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir B di Indonesia. Selanjutnya adalah letter of credit. Letter of credit adalah dokumen berupa surat yang dibuat oleh issuing bank atau bank devisa atas permintaan dari nasabahnya atau importir untuk keperluan eksportir. Cara pembayaran transaksi ekspor-impor yang diizinkan pemerintah tersebut berupa signed letter of credit dan usage letter of credit. Yang pertama adalah signed letter of credit. Adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan setelah eksportir menunjukkan dokumen-dokumen sesuai syarat letter of credit. Dan yang kedua adalah usage letter of credit. Adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan menggunakan wesel berjangka. Transaksi letter of credit melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama adalah importir. Importir mengajukan permohonan kepada bank devisa untuk membuka letter of credit yang diperuntukkan bagi eksportir. Dan yang kedua adalah issuing bank. Issuing bank adalah bank pembuka. Inilah yang menerbitkan surat yang berisi jaminan pembayaran transaksi ekspor-impor kepada eksportir. Ketiga adalah advising bank. Advising bank adalah menyampaikan apa yang tertuang di dalam letter of credit. Yang keempat adalah eksportir. Eksportir ini adalah pihak yang dijamin pembayarannya oleh issuing bank dan dapat mencairkan uang dari dana letter of credit yang tersedia. Dan yang kelima adalah negotiating bank. Negotiating bank ini adalah bank yang dipilih oleh eksportir untuk menguangkan letter of credit asal memenuhi syarat yang ditetapkan dalam letter of credit. Selanjutnya adalah wesel. Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel pada tanggal yang sudah ditentukan. Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya dengan pihak lain yang kelak akan menukarkan kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Penjelasan poin selanjutnya adalah konsigmen, yang dalam bahasa Indonesia adalah konsiasi, merupakan penitipan barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen menjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Pihak yang menyerahkan barang disebut konsignor atau pengamanat, sedang pihak yang menerima titipan barang disebut komisioner. Keuntungan dengan menjual konsinyasi bagi konsinyur. Pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Kedua, harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Ketiga, jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang akan mudah dikontrol sehingga risiko kekurangan atau kelebihan dapat ditekan. Bagi komisioner sendiri, lebih menguntungkan cara penjualan konsinyasi karena alasan sebagai berikut. Pertama, komisioner tidak ditemani risiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang konsinyasi. Kedua, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi. Ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Keempat, komisioner berhak mendapatkan komisi dan hasil dari hasil penjualan barang. Langkah-langkah aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah analisis, proses pengumpulan kebutuhan khususnya pada perangkat lunak. Kedua adalah desain yang bertujuan memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan memberikan gambaran bagaimana tampilannya. Ketiga, kode, yaitu tahap pengkodean untuk membangun sistem sesuai dengan hasil desain sistem yang telah dirancang sebelumnya. Keempat adalah tes. Tes merupakan unit individu program yang digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai atau sebaliknya. Kelima adalah pemeliharaan.
pemeliharaan. Melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan di tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai metode dan sistem pembayaran internasional, baik itu cash in advance, open account, private compensation, letter of credit, wesel, dan consignment. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun materi yang disampaikan. Akhir kata, semoga apa yang kami bahas pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.